Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV Bembang Punyo kita? Ini waktu yang sangat luar biasa sekali karena kita hadir lebih kurang selama 60 ke depan. Tentunya saya Didi Valdian. Dan saya Seva Remanda. Kami ada di Jaksa Menyapa. Baik. Dan seperti biasa pemirsa, di Jaksa Menyapa ini memang program yang sangat luar biasa sekali yang kita sudah bekerja sama udah beberapa tahun ini dengan Palembang TV dan juga dengan Jaksa. Dan yang pasti program-program yang sangat luar biasa sekali ini dengan menghadirkan tema dan juga narasumber yang berbeda-beda. Nah, untuk hari ini adalah peran strategis Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam menegakkan keadilan. Ada juga mengebahas soal tugas pokok, fungsi, dan proses penerimaan jaksa. Tentunya hadir untuk narasumber kita hari ini adalah Wakil Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Heri A. Pribadi SH.MH. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Heri? Baik. Kita manggilnya Pak Heri atau Pak Badi Pribadi? Pak Heri aja lah. Pak Heri atau Pak Ahmad ini Pak. Pak Heri aja. Jadi Asim manggil Ahmad, saya manggil Pak Heri. Ya. Satu aja ya Pak Heri. Pak Heri aja. Oke, Pak Heri, kita perkenalan sedikit ini Pak, karena baru hadir di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum ini tugas di mana Pak? Saya hadir di sini, saya diangkat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan baru memasuki bulan ketiga lah. Bulan ketiga. Sebelumnya saya berdinas sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara di Kendari. Di Kendari. Jadi ini yang kedua kali lah saya sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang dipercayakan dan diberikan amanah oleh pimpinan kami Pak Jaksa Agung ya. Dalam hal ini selama hampir 3 bulan berjalan di sini saya melihat ya kondisi yang kondusif lah di Sumatera Selatan ini ya. Penegakan hukum yang dilakukan juga sudah saya lihat sudah cukup baik ya. Nah, mungkin di tahun 2024 ini kita akan berusaha meningkatkan hal-hal yang mungkin yang masih kurang kita tingkatkan, dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan lebih baik lagi di tahun 2023 yang lalu ya. Saya rasa itu mungkin yang saya bisa potret selama 3 bulan saya di sini. Perkembangan mulai politik maupun penegakan hukum, saya masih melihat kondusif lah. Ya, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Itu harapan kita semua di sini, tentu juga harapan masyarakat ya. Masyarakat Sumatera Selatan. Saya itu mungkin ya. Berarti belum genap 100 hari ini Pak menjabat sebagai Wakajati di Sumatera Selatan. Sejauh ini ada culture shock nggak sih Pak ternyata nih orang-orang Sumsel ini mafianya lebih berani atau mungkin yang lain-lain Pak? Ya, setiap daerah yang saya tugasi itu mempunyai problematik sendiri-sendiri ya. Karena dia ada dinamika di masyarakat itu berbeda-beda ya. Jadi kalau saya awal masuk ke sini, saya mendapat informasi tentang wilayah yang akan saya ditugasi di sini. Itu saya hanya melihat atau mendapat informasi bahwa misalnya masyarakat di sini keras-keras ya, misalnya seperti itu ya, punya karakter yang keras gitu. Saya mencoba mendalami lah. Saya sebagai seorang yang baru masuk ke rumah baru, itu saya harus mengetahui isi rumah itu seperti apa gitu kan. Sehingga saya masuk dan saya bertugas, saya sudah bisa mengantisipasi misalnya hal-hal yang mungkin perlu saya ketahui ya dari awal, sehingga antisipasi seperti itu bisa kita lakukan dari sebelum ditugaskan di sini. Saya sudah mencari informasi, dan informasi itu saya dalami, kemudian saya mencari solusinya. Bagaimana bisa mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Tapi setelah saya masuk, informasi yang saya dapatkan itu juga bisa kita antisipasi lah. Sepanjang jalan ini 3 bulan ini bisa kita minimir ya, minimir hal-hal yang kita inginkan, walaupun itu sebagai tantangan ya. Betul. Kalau kita bekerja tanpa tantangan juga kita tidak
ini ya, bisa lebih Antusias ya Pak, antusiasnya beda ya. Nah, jadi kita ya semua pekerjaan itu punya tantangan dan punya resiko kerja. Soal tantangan tadi Pak, kalau dari Kendari sama sekarang ini di Sumatera Selatan, lebih berat yang mana Pak? Kalau di Kendari juga di sana juga memang karakter masyarakatnya juga keras ya. Keras, betul. Keras juga, dan saya melihat dinamika di sana cukup bagus lah ya, cukup tinggi. Namun ya itu tadi saya katakan, kita kalau masuk ke rumah atau ke suatu tempat harus kita punya informasi dulu gitu, sehingga kita bisa mengatasinya ya, mengantisipasi. Jadi ketika saya masuk Kendari pun saya seperti itu, saya pelajari informasi di wilayah itu seperti apa gitu. Tapi ketika saya masuk ke sana, saya tidak kaget lagi, banyak unjuk rasa, banyak demo sebagainya, itu saya sudah tahu dari awal itu, sehingga ketika saya berhadapan langsung secara realita, saya tidak kaget lagi dan bisa saya jelaskan pada masyarakat, silakan Anda melakukan demo misalnya ya. Betul. Itu memang diatur oleh undang-undang dan di undang-undang misalnya memberikan kelonggaran atau ruang untuk itu gitu ya, untuk menyampaikan pendapat maupun lisan dan tulisan, tetapi tidak boleh anarkis, saya sampaikan seperti itu. Baik. Nah, ini saya sampaikan pula sama mereka bahwa unjuk rasa yang disampaikan itu bentuk dari kontrol sosial dari masyarakat. Itu hal yang bagus lah menurut saya, karena dengan kontrol sosial itu kami sebagai petugas penegakan hukum ya akan lebih konsen lah, berhati-hati ya dalam bekerja, dalam mengambil sikap. Ini bagian dari kontrol sosial lah yang sudah berjalan. Karena itu salah satu ekspresi ya Pak ya, karena kita berada di negara demokrasi ya gitu ya Pak. Tapi Didi, kayaknya Asi ini deh kepo nih Pak. Boleh nggak Pak spill apa sih Pak info yang Bapak dapatkan sebelum Bapak ke Sumsel, sebelum Bapak ke Palembang? Tadi Bapak sempat mengatakan saya kan mencari-cari informasi nih, ternyata katanya orang-orang Sumsel itu keras. Terus apalagi sih Pak info-info yang didapat Pak? Ya itu umumnya saja ya, seperti umum seperti itu. Karena ya itulah, mungkin karena saya lebih banyak di intelijen ya, sehingga saya itu ingin cari tahu lah. Betul. Ketika saya di suatu tempat, saya pengen tahu ini saya ditempatkan suatu tempat yang seperti apa. Gitu. Jangan sampai saya masuk ke suatu tempat saya tidak tahu kondisi tempat itu gitu ya. Betul. Karena kalau kita masuk ke suatu pekerjaan yang baru, suatu tempat yang baru, itu perlu informasi dasar itu. Betul. Kalau kita nggak punya informasi dasar, kita nanti masuk tidak tahu apa-apa gitu kan. Nah ini yang. Tapi banyakan negatifnya atau banyakan positifnya nih Pak tentang Sumsel? Saya rasa informasi dasar ini ada negatif, ada positif ya. Nah ini kan supaya kita tahu bagaimana mengatasi lah. Betul. Kalau misalnya ada informasi yang sifatnya negatif, misalnya seperti orang-orang di sini keras-keras gitu ya. Betul. Itu kan informasi yang harus menjadi tantangan ya. Pak Heri juga mungkin nggak terlalu kaget lagi Kak, karena kan Pak Heri juga lahir di Palembang. Betul. Dan kalau yang dibilang Pak Heri warga Palembang memang keras, iya roket dimakan. Oh iya, kapal selam aja dimakan. Iya, bener. Bener kan Pak Heri? Bapak sudah coba kan kapal selam Pak? Ya. Sering Pak? Ya sering lah ya mencoba. Saya waktu sebelum saya ditempatkan di sini, saya pernah tugas di sini Pak. Ya. Jadi pernah saya lakukan supervisi di sini. Waktu itu saya ditugaskan dari bidang intelijen ya, melakukan supervisi terkait dengan pemilu Pak waktu itu. Baik. Jadi saya sempat ke sini itu mungkin beberapa bulan sebelum saya ditempatkan di sini, saya pernah ke sini. Jadi saya waktu itu memberikan arahan-arahan ya, maupun saya ketemu sama Bawaslu, sama KPU waktu di sini. Waktu itu kita memberikan masukan kepada Bawaslu maupun KPU terkait dengan multimedia Pak, pengawasan multimedia. Jadi kita mencoba bagaimana supaya nanti pelaksanaan pemilu itu berjalan damai ya. Jadi informasi-informasi yang seperti hoax gitu itu bisa kita redam waktu itu. Kita sampaikan kepada Bawaslu dan KPU waktu itu. Akhirnya
saya tidak sangka bahwa saya bawa balik ke sini jadi wakil kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kan. Padahal waktu itu saya hanya tugas, dan setiap saya datang ke tempat Bawaslu atau KPU disiapin pempek itu. Oh iya. Jadi saya tidak kaget juga, saya bilang ini kok setiap saya masuk ke kantor ya, atau mengunjungi kantor itu disiapin pempek ya. Dan saya bilang, oh, ini kalau makan pempek banyak cukanya apa tidak sakit yang gimana? Iya. Katanya masyarakat di sini sudah ini Pak, ini menu utama. Betul. Yang lebih kaget lagi Pak, asik Pak makan pempek sama nasi Pak. Oke. Iya ya. Terus saya makan biasanya Pak, kalau Didi makan 3 bayar 2 Pak. Iya. Itu waktu SD. Iya. Baik Pak, kita balik lagi ke obrolan kita. Tinggalkan dulu Pak masa pempek sama kapas lem tadi. Kalau ngomong masa tugas pokok Pak dan fungsi dari utama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam sistem peradilan di wilayah itu seperti apa nih Pak? Jadi kalau kita bicara TUSI ya, itu tidak lepas dari Undang-Undang Kejaksaan yang baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di sana jelas sekali berapa tugas fungsi kejaksaannya. Karena kita kan tupoksi dari Kejaksaan Tinggi ini juga tidak lepas dari undang-undang itu kan. Betul. Jadi ya tugas kita selain di tindak pidana umum ya, ada tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus ya maksud saya. Nanti itu mengurusi masalah-masalah ya korupsi seperti antara lain ya, perpajakan, dan tindak pidana khusus yang di luar KUHP ya, itu nanti tindak pidana khusus yang ada juga tindak pidana militer. Nah, ini mungkin baru tahu ya. Ada tindak pidana militer di sini. Jadi apabila ada kasus-kasus yang sifatnya koneksitas ya, maksudnya kasus-kasus yang melibatkan terdakwanya, tersangkanya ini orang sipil dan tentara atau TNI. Nah, itu ditangani oleh tindak pidana militer. Jadi nanti bersama-sama dengan auditor militer untuk memproses ini tindak pidana koneksitas ini. Kalau kayak Didi tadi Pak, makan pempek 3 bayar 2 itu masuk tindak pidana apa ya Pak? Tindak pidana umum itu. Sepertinya pertanyaan jangan ke Pak Heri deh. Iya. Gitu ya Pak ya. Pengalaman dulu Pak itu. Iya, mungkin waktu Bapak masa kecil lahir di Palembang, pas waktu SD SMP mungkin pernah ditanya oleh guru, Pak Heri cita-citanya memang dulu tuh jaksa Pak? Atau apa Pak? Apa melenceng dari cita-cita waktu ditanya waktu sekolah? Saya dari kecil tidak pernah terusik jadi jaksa ya. Karena dari kakek itu ya lebih banyak agamis ya. Iya. Jadi kakek saya itu seorang guru ngaji lah. Jadi anak-anaknya di cucunya ini lebih baik katanya jangan sekolah tinggi-tinggi katanya. Sekolah cukup sampai SMP katanya. Tapi saya sangat salut sama orang tua saya lah ya. Itu mau merubah paradigma itu gitu. Sehingga saya tidak mau anak-anak saya itu hanya sampai SMP. Betul. Mau sampai sarjana. Akhirnya saya disekolahkan lah sama orang tua saya ini. Oh ya, beda sama Asi dulu Pak, ditanya oleh guru ya. Asi, cita-cita kamu apa Nak? Pengen jadi bini jakso katanya. Bini jaksa ya. Karena Cita-citanya pengen ini Pak, dapat suami yang polisi, jaksa, betul seperti Pak. itu. Betul. PM, Pol PP ya. Betul. Pokoknya untuk negara Pak. Iya, Negara. karena saya suka ini Pak, kenapa milih jaksa? Karena saya suka nuntut Pak. Iya. Jaksa kan suka nuntut. Benar. Iya, Jadi pertanyaannya ada soal tuntut menuntut. Untuk menuntut. Kalau Bapak tadi orang tuanya ingin anaknya berpendidikan tinggi ya Pak, ya sekolah tinggi. Kalau Didi D3 ya Didi? Iya, duduk diam di kantin Pak. Iya. Baik Pak, kalau kita ke proses penerimaan jaksa nih Pak. Kalau dari apa yang sudah kita bahas dan lain sebagainya, kriteria utama yang dijadikan acuan dalam memilih calon jaksa baru itu seperti apa sih Pak? Jadi kalau kita berbicara mengenai penerimaan jaksa ya, itu kan berawal dari penerimaan calon pegawai. Kemudian setelah 1 tahun sebagai calon penerimaan pegawai, mereka diangkat jadi
calon ASN baru. Ya. Nah, setelah jadi ASN itu kemudian mereka dilatih. Dilatih di namanya Badiklat, Badan Pendidikan dan Latihan di Kejaksaan Agung. Nah, itu barulah dilatih selama 4 bulan, Pak. 4 bulan mereka dilatih di sana, itu baru kalau dinyatakan lulus baru diberi predikat sebagai seorang jaksa. Nah, untuk menjadi seorang jaksa kriterianya cukup banyak ya, karena nanti di lapangan seorang jaksa itu harus menguasai banyak ilmu, banyak undang-undang. Jaksa itu harus menguasai mungkin sekitar 750 undang-undang yang ada tersebar di dalam penegakan hukum ini ya. Ya. Bagaimana seorang jaksa itu bisa memahami segitu banyak aturan gitu kan. Nah, ini makanya perlu jaksa-jaksa itu dididik sedemikian rupa dengan seleksi yang ketat ya. Betul. Yang ketat, sehingga mereka nanti ketika jadi jaksa sudah mampu untuk mengimplementasikan aturan-aturan yang 750 undang-undang ini. Nah, ini yang tersebar, ada undang-undang tindak pidana umum, ada undang-undang tindak pidana khusus ya. Dan aturan-aturan lain yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Berarti banyak seleksi atau tahapan-tahapannya Pak ya, sampai siap mengemban amanah dan tugas yang begitu besar Pak. Baik. Itu luar biasa sekali. Tapi Pak Didi, ini sepertinya ada yang liwat Pak Siko ini Pak, kalau bahasa Indonesianya yang ada yang mau liwat Pak, ada yang mau lewat gitu ya Pak ya. Kita lihat dulu, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Jaksa Menyapa. Dan tentunya untuk yang baru nonton bae, untuk hari ini kita masih dengan tema peran strategis Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam menegakkan keadilan. Narasumber kita ada Bapak Heri Ahmad Pribadi SHMH, ini selaku Wakajati Sumatera Selatan. Ya, Pak Heri, penasaran juga nih Pak, karena kan belum menjabat di 100 hari nih Pak. Kemarin waktu pernah tinggal di Palembang, itu langsung di Kendari menjabat sebagai di Jaksaan ini. Iya, sebelum di Palembang ini saya dari Kendari. Memang setelah di sana disertijabkan ya dengan pejabat barunya, ya saya langsung ke sini untuk disertijabkan juga di sini, diangkat di sini, dilantik lah sebagai wakil Pak ini. Iya. Ya saya sangat bersyukur lah karena mendapat penugasan di sini ya. Karena satu tempat kelahiran saya ya di sini ya. Jadi saya rasa mungkin ini panggilan juga dari kembar saya nih ya. Adik-adik saya ya. Saya kembali ke sini untuk melaksanakan tugas di sini lah. Betul. Saya setiap penugasan saya selalu menyatakan bahwa saya akan selalu bekerja dengan baik lah. Saya tidak ingin menoreh suatu tinta emas lah. Kedepannya saya harapkan ya saya bisa memberikan suatu harapan yang baru pada masyarakat ya. Supaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini lebih dipercaya oleh masyarakat gitu ya. Dan bisa juga misalnya ikut mengkontribusi lah di dalam pembangunan masyarakat Sumatera Selatan ini. Karena kejaksaan salah satu bagian ya di dalam pembangunan nasional atau pembangunan Sumatera Selatan ini khususnya ya. Karena kontribusi kejaksaan di bidang penegakan hukum. Jadi kalau kita bekerja bukan membangun ya, tapi kita bekerja dalam penegakan hukum. Jadi kalau ada pembangunan strategis nasional atau pembangunan strategis daerah di sini, nah itu kejaksaan turut membackup pelaksanaan pembangunan itu, membackup dalam pengertian supaya pembangunan strategi nasional maupun pembangunan strategi daerah ya, itu bisa
tercapai tepat waktu ya, Betul. tepat sasaran dan tepat manfaatnya untuk masyarakat itu. Nah, inilah yang kita selalu ikut bersama-sama pemerintah provinsi atau kota ya untuk terselenggaranya dengan baik pembangunan ini gitu. Bersinergi bersama ya Pak ya. Iya, sama-sama. Karena tidak hanya kejaksaan ya, ada kepolisian, ada stakeholder yang lain ya, yang sama-sama membangun atau mengkontribusi lah di dalam pembangunan. Karena kan memang kejaksaan ini, Korps Adiaksa ini memiliki peran yang penting Pak untuk kemaslahatan masyarakat luas, khususnya di Sumatera Selatan. Di 2024 ini Pak baru 1 bulan berjalan. Bagaimana Pak pendapat Bapak atau mungkin Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini ada beberapa peran atau program strategis yang disiapkan untuk sepanjang tahun 2024? Ya, berakhirnya tahun 2023 ini kan kemarin ya, itu sudah dirilis oleh Pak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ya. Pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan jadi di sana bisa kita lihat, masyarakat bisa melihat sejauh mana apa yang sudah dicapai oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Saya sangat sayangi kalau informasi-informasi keberhasilan ini tidak sampai di masyarakat ya. Jadi masyarakat tidak tahu tuh kalau misalnya kejaksaan menyelamatkan uang negara sekian banyak gitu kan. Kejaksaan bisa membantu program-program pemerintah baik itu yang sifatnya nasional maupun daerah ya untuk kemajuan daerah Sumatera Selatan ya. Karena itu harus disampaikan ke masyarakat, dan inilah publikasi ini harus diteruskan gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan publikasi semacam ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Tahun 2024 ini sudah ada program-program kerja ya, yang dicanangkan oleh pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang kita akan lakukan ya terkait mungkin dengan penegakan hukum ya, penegakan hukum yang menyangkut misalnya korupsi ya, itu penegakan hukum yang menyangkut tentang kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat mungkin ya, kan ada kasus-kasus yang menarik perhatian publik gitu kan. Nah ini kita akan dorong supaya pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan aturan dan bisa mencapai apa yang kita inginkan, maksudnya mensejahterakan masyarakat ya, mengawal proyek-proyek nasional untuk sampai tepat sasaran, masyarakat bisa merasakan ya, merasakan hasilnya gitu. Kalau dulu mungkin mereka tidak merasakan, tapi sekarang sudah meningkat lah, bisa merasakan ini. Sehingga kehadiran kejaksaan ya diperlukan di situ kan. Saya ambil contoh misalnya kehadiran kejaksaan itu, ya itu tadi selain represif ya, tindakan preventif dilakukan. Itulah seperti tadi mengawal proyek-proyek itu supaya selalu dalam aturannya pelaksanaannya. Betul. Dan hasil kerja itu harus diumumkan ya Pak ya, harus dipublikasikan ya Pak ya, harus diviralkan Pak kalau bahasa sekarang. Itu kenapa Pak harus diviralkan? Apakah bagian dari pencitraan? Saya rasa bukan pencitraan ya, itu masyarakat harus tahu. Karena apa? Selama ini keberhasilan kejaksaan itu tidak muncul Pak. Masyarakat hanya tahu kejaksaan menangani gitu ya? Pencurian, kejaksaan hanya menangani misalnya perkelahian, ya kan? Tidak muncul perkara-perkara yang besar yang ditangani oleh kejaksaan, yang menyamakan uang negara, atau bagaimana kejaksaan itu mengawal proyek-proyek nasional yang berskala nilainya besar ya, mungkin sampai triliun ya, mengawal itu supaya apa? Yang saya katakan tadi. Itulah tindakan preventif yang dilakukan oleh kejaksaan itu dalam mencegah misalnya tindak pidana korupsi. Kalau kita mengawal penanganan proyek besar, tentunya kalau ada aturan-aturan yang disimpangi, kita bisa ingatkan gitu, ini tidak boleh dilakukan, sehingga pelaksanaan proyek itu benar-benar di atas relnya gitu. Tentunya Pak, kalau untuk pemilu 2024 ini kan tendensius akan makin tinggi Pak. Terus berita hoax akan di mana-mana dan menyebar luas dengan masif, karena peran sosial media yang begitu tinggi Pak. Yang sekarang itu lagi heboh buzzer yang beberapa
buzzer yang memang betul-betul dibayar dan mereka mengumumkan itu secara gamblangnya Pak. Itu bagaimana Pak untuk di Sumatera Selatan ini, apakah sudah mendapatkan informasi-informasi seperti itu? Ya ini saya katakan tadi, jadi kita ini punya tim ya. Ya. Tim yang memantau berita-berita hoax itu. Ya. Jadi kalau ketika kita ada berita-berita hoax yang seperti itu, kita melaporkan, Betul. melaporkan ke pusat bahwa, nah itu bisa di take down kan Pak, berita-berita itu. Nanti kita berkoordinasi sama Kementerian Kominfo ya, karena sifat-sifatnya kalau yang sifat-sifat hoax itu kan itu bisa memecah belahkan bangsa ya. Betul. Ini juga sangat berbahaya kalau dibiarkan gitu. Makanya ada kerjasama dengan Kominfo lah kita untuk mengawasi berita-berita yang dari media massa itu ya, media sosial, dari mensos itulah. Jadi ada pemantauan yang terus menerus gitu ya, yang kita lakukan, ada monitornya. Mungkin udah pernah lihat posko pemilu ya, belum? Di Kejaksaan ada posko pemilu, iya, Pak. Jadi itu di sana nanti ada yang bisa memonitor lah. Betul. Kalau di Kejaksaan Agung itu ada pusatnya Pak. Jadi setiap berita-berita itu ya termonitor. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang mengganggu apa ini ya itu bisa kita berkoordinasi sama Kominfo. Karena tugas kita berdua asing nanti kan sudah baru daftar di KPPS Pak ini. Iya. Saya abdi negara Pak. Betul, saya juga abdi negara izin, Pak. Iya. 2020. Itu luar biasa ya Pak ya. Baik. Pak, kalau dari kita bandingin lagi di Pak antara Bapak yang pernah menjabat yang kemarin di provinsi lain dan sekarang di kota Palembang. Masalah tindak pidana korupsi Pak lebih besar mana? Ya kalau saya kan baru belum 100 hari. 2 bulanan ya. Iya. Saya kalau saya lihat dari apa tuh kinerja yang dicapai tahun 2023 ya cukup baik lah ya. Apa penanganan perkara tindak pidana korupsi ya di sini ya. Ya mungkin ke depan itu saya lihat sudah ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Oh, ini ada kerugian yang berskala cukup besar lah, yang akan kita proses di sini gitu. Betul. Yang sangat menarik perhatian karena kenapa saya katakan demikian? Karena itu satu pelakunya ini orang-orang penting lah ya. Yang kedua ya jumlah kerugiannya cukup bombastis lah. Betul. Jadi kita coba untuk menjadi prioritas lah untuk penyelesaiannya seperti apa nih. Dan tentunya kejaksaan memerlukan harapan ya, dukungan itu. Jadi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari semua elemen lah. Jadi kita ini bukan mencari permasalahan ya, tapi kita ingin menyelesaikan permasalahan itu supaya jernih lah ya. Betul. Dan juga mencoba supaya tidak ada lagi yang berbuat seperti itu gitu kan. Betul. Ya, kan? Memberikan efek jerah ya Pak ya. Bisa memberikan efek jerah bagi pelaku. Apalagi minggu lalu kemarin kita ngobrol sama Pak Kajati, ini Pak Kajati ingin memberikan rasa adil, bukan memberikan keadilan, tapi memberikan rasa adil dengan konsep yang berani ini Pak Kajati. Nanti kita ngobrol Pak beberapa program strategis yang sudah disampaikan sama Pak Kajati, khususnya ini target Pak Kajati itu mengenai restoratif justice yang 1 bulan minimal 14 kasus FJ. Nanti kita ngobrol tentang itu Pak, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami masih ngobrol dengan Wakajati Sumatera Selatan di Jaksa Menyapa. Dan pemirsa, kami masih di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, masih ngobrol dengan Wakajati Sumatera Selatan dan tentunya di program Jaksa Menyapa.
Baik, dan kita tahu pemirsa untuk program Jaksa Menyapa ini tema-tema yang kita angkat adalah setiap episodenya itu sangat berbeda-beda. Ya. Begitu juga narasumber yang kita hadirkan juga berbeda. Mungkin ini sedikit asing, ternyata Wakajati kita ini baru hadir di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Ya berarti tadi sudah di segmen awal kita sudah perkenalan sedikit mengenai Pak Heri Ahmad pribadi, asal dari mana. Ternyata ya udah jauh-jauh lahirnya di Kota Palembang. Lahir di Kota Betul. Palembang. Baik Pak, kalau tadi kita berbicara soal langkah konkret yang diambil Kejaksaan Tinggi nih Pak di Sumatera Selatan untuk mendukung pengembangan ataupun juga pembinaan karir jaksa yang sudah berada di dalam, seperti apa tuh Pak? Jadi kalau untuk meningkatkan potensi ya, potensi personal ya dari jaksa-jaksa itu, kejaksaan itu ini memberikan suatu keluangan ya, keluasan untuk peningkatan keahlian mereka itu. Ya. Nanti mereka itu dimasukkan ke diklat Pak. Ya. Diklat yang sifatnya teknis, supaya tingkat kemampuan teknisnya itu meningkat dari sebelumnya ya. Jadi ini yang kita dilakukan, kemudian juga mereka kadang-kadang diikut sertakan di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak diskusi, gitu biasanya ada di nasional dan internasional. Saya pernah ditugaskan ya, itu ke waktu diskusi itu di JCLEC ya, JCLEC di Bangkok ya, di Thailand itu selama seminggu. Karena kita bertemu sama para jaksa dari negara-negara Asia, tidak hanya ASEAN, ada Asia. Berdiskusi waktu itu kita saya ke sana itu programnya mengenai money laundering itu. Waktu itu money laundering masih ini ya, masih belum seheboh sekarang, tetapi karena kita berdiskusi waktu itu bersamaan dengan kita waktu itu mengalami masa Krismon, Bang. Krismon. Jadi Indonesia mengalami masa Krismon. Saya diutus ke sana. Jadi saya di sana membicarakan ya, mereka bertanya mengapa terjadi Krismon di Indonesia gitu kan. Kita menjelaskan lah tentang situasi di Indonesia itu seperti apa. Jadi masukan-masukan dari sana juga banyak tentang supaya seperti apa ya, supaya pendapat mereka untuk mengatasi masalah seperti itu. Jadi banyak hal lah. Jadi banyak kesempatan untuk berdiskusi, untuk belajar atau meningkatkan sarjananya ya, misalnya dari S1, S2 itu ada beasiswa Pak dari lembaga-lembaga donor ya, itu yang membiayai, atau mungkin juga dari anggaran kita sendiri yang sudah disiapkan untuk menyekolahkan ya, jaksa-jaksa yang punya potensi ini untuk bisa mengembangkan keilmuannya lah. Diharapkan nantinya kalau sudah selesai S1, S2, S3 bisa mengaplikasikan ilmunya kan di kejaksaan. Jadi saya lihat, kalau kita lihat di kejaksaan ini sekarang sudah ada 3 profesor ya. Sudah ada 3 profesor. Jadi ada 3 profesor, sudah banyak doktor sekarang. Betul. Jadi tujuannya yaitu supaya kejaksaan nanti ke depan punya performance yang lebih baik lah dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita paling-paling S1 aja ya. Betul. Sudah mentok gitu ya. Betul. Karena sudah memiliki PR kita ada banyak. Kami ini baru D1 Pak. Gitu ya? Iya, tadi kan minimal S1. Betul. Profesor sudah ada 3, doktor juga sudah banyak Pak. Iya, berarti. Tapi dari segi fisik Pak, kita cocok nggak Pak jadi jaksa nih Pak? Kami berdua nih Pak. Jadi setelah adanya reformasi birokrasi ini, itu sekarang memang jaksa itu lebih selektif Pak. Betul. Itu apakah mengenai tinggi badan, kesehatan. Mungkin kalau saya masuk, saya udah nggak bisa masuk lagi kan. Betul. Tapi saya sangat senang lah. Kalau masalah gigi ompong Pak, ada teman aku nggak masuk jaksa Pak gara-gara giginya ompong. Kenapa? Dia menjawab, lah jaksa kan nindak korupsi, bukan ngigit katanya. Seperti itu Pak Heri jawabannya. Benar. Betul ya Pak. Jadi memang tes kesehatan kan ada tes kesehatan dan sebagainya. Jadi sekarang itu ya sangat selektif lah. Jadi jaksa itu kalau kita pengen jadi orang jaksa ya harus
harus sehat jasmani dan rohani ya. Selain ilmu yang kita peroleh ya, harus siap. Kalau tinggi badan aja kalau tidak mencapai tinggi badan udah langsung ini semekut. Pak, semekut Pak, semeter kotor Pak, Iya, nggak bener, bisa Pak. masuk Pak. Iya, Benar, Pak, ya. kemarin kurang 2 cm Pak kurang katanya. 2 cm nggak bisa masuk. Iya. Betul. Otaknya tapi Pak yang kurang 2 cm bukan tinggi badannya Pak. Baik. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ternyata yang kami dengar Pak Heri itu katanya nggak tegang lah segala macem. Ternyata pas ketemu sama kita perkenalan lebih dekat, ternyata Pak Heri orangnya sangat-sangat friendly dan asik diajak, seru-seruan juga Pak. Betul. Nggak tegang-tegang banget Pak. Sebenarnya enak nggak sih Pak jadi jaksa itu Pak? Apalagi jabatan Bapak sebagai Wakajati provinsi nih Pak. Jadi ya itulah, mungkin masyarakat takut dengan namanya wakil kepala kejaksaan Betul. tinggi ya. Iya. Tapi ya pikir sosok itu sangat menyeramkan gitu ya. Iya. Saya kadang-kadang suka ketawa juga kan. Ini kayak apa yang ditakuti dari saya gitu kan. Betul. Nah, jadi kadang-kadang nih saya nih, kalau saya keluar, masyarakat itu kan belum kenal saya Pak. Iya. Jadi kalau saya pakai pakaian preman, tidak ada yang tahu gitu kan. Kecuali orang-orang yang dari kejaksaan tinggi yang tahu ya. Jadi kalau saya keluar, saya pulang gitu saya kan, di bandara nggak ada yang kenal saya. Betul. Karena kemarin Pak kita sebelum ke sini kita diinfoin Pak, katanya Pak hati-hati sama Pak Wakajati. Pak Wakajati itu menyeramkan, ada tanduk katanya gitu Pak. Iya. Masa tadi Pak Rambutnya abu-abu katanya Pak. Iya, itu kan PI. Oh, iya, itu bukan dia. ini Pak TV. Beda. Mohon beda. Pak Heri tadi juga bilang ya apa yang diseramkan ya Pak, sama-sama makan nasi. Saya sebenarnya juga seperti ini Pak. Sempat kalau saya ke bandara tuh ya, saya suka diam-diam, saya suka dengerin obrolan orang-orang di sekitar Iya, saya iya, gitu kan. iya, Pak. Itu kadang-kadang saya juga kaget, buku ini saya dibicarakan gitu kan. Padahal saya pikir saya bekerja di sini, ya saya bekerja baik saja kan. Apa yang diatur oleh aturan atau SOP yang ada ini saya laksanakan. Dan saya sama masyarakat, sama teman, sama staf, sama siapa ya, saya baik-baik aja. Jadi tidak ada tuh yang harus ditakuti gitu kan. Betul. Saya ini kan manusia. Betul. Ini kan kita ini kan hanya amanah saja. Baik, Pak. Jabatan ini Kan, hanya amanah saja. jadi kalau biasanya Pak kita selaku warga dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ini kan mengharapkan kinerja dari Bapak nih sebagai Wakajati Provinsi Sumatera Selatan dalam ya memberikan tindak keadilan ataupun juga dalam pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Seperti apa Pak target Bapak kinerjanya untuk ke depan ini, terutama di jabatan baru di Sumatera Selatan ini? Ya yang saya katakan tadi gitu kan, tujuan dari kejaksaan itu kan ingin membentuk masyarakat itu adil ya. Adil itu juga tuh ada kepastian hukum dan ada kemanfaatan dari penegakan hukum sendiri. Betul. Nah, 3 hal ini merupakan yang akan kita capai lah. Jadi bagaimana kalau kita menegakkan hukum, masyarakat itu harus punya manfaat gitu. Manfaatnya harus dirasakan gitu kan. Nah, kalau kemarin Pak Kajati secara tegas mengatakan bahwa ke depan ini kita akan menitik beratkan atau memprioritaskan melakukan penyelamatan uang negara. Ya kan, uang negara nih yang harus diselamatkan. Jadi tentunya tujuannya agar kesejahteraan masyarakat di Palembang ini akan meningkat ya. Kalau uang-uang negara itu bisa diselamatkan kan bisa digunakan untuk pembangunan di sini. Betul. Benar nggak? Betul. Kalau inilah yang ingin didorong kita ke depan untuk menegakkan hukum, untuk lebih menitik beratkan kepada kesejahteraan masyarakat lah ya. Masyarakat itu harus sejahtera gitu kan. Jadi kita nggak punya niat baik, ya, niat lain gitu. Misalnya mau apa, tidak ada Pak. Ya, lillahi ta'ala bekerja dengan baik dan ingin turut membangun lah kota ini gitu kan. Nggak ada misalnya niat selain itu mau apa, tidak ada. Jadi ya saya selaku wakil pada sini ya mohon dukungan gitu ya dari seluruh masyarakat. Jadi kita tuh ingin didukung supaya kerja kita itu ya lebih lebih terarah ya. Berat dong Pak kalau didukung Pak. Iya. Oh iya.
Kita doakan ya Pak ya. Semoga tentunya Korps Adiaksa ini mengemban tugasnya ini dengan amanah dan bertanggung jawab, apalagi Pak Kajati secara tegas ingin memberikan rasa adil untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan juga tadi saya mention sedikit Pak tentang program, salah satu target dari Pak Kajati dalam 1 bulan 14 RJ. Bagaimana menurut Bapak? Ya itu yang saya katakan tadi kan, itu kan target dari seorang pemimpin lah ya. Betul. Ya, jadi bagaimana kita merealisasikannya gitu kan. Ya, kalau memang target itu menjadi misi dan visinya pimpinan, tentunya kita yang di bawah ini mendukung lah ya. Betul. Mendukung supaya apa yang menjadi tujuan ini bisa tercapai gitu. Betul. Ya. Betul. Pasti Pak kita mendukung nih Pak. Tapi kalau untuk menilai sendiri Pak, tingkat mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya seperti apa Pak? Mencapai apa? Iya, keberhasilan misalnya terutama dalam menangani perkara-perkara krusial yang seperti disampaikan oleh Asi tadi Pak, yang sangat menonjol di masyarakat. Mengukur tingkat keberhasilan kinerja kita Pak dalam pelaksanaan tugas. Ya kalau kita untuk mengukur keberhasilan kita di dalam suatu pencapaian kegiatan atau tugas ya, itu kan ada SOP-nya. Kita punya SOP. Jadi sepanjang kita melakukan SOP, itu bisa kita ukur kegiatan itu. Nah, ini yang selalu kita pergunakan. Jadi kalau misalnya suatu tindak pidana ya, misalnya di tindak pidana korupsi, itu pencapaian keberhasilan kita itu terukur ketika kita melakukan SOP itu. Ya. Jadi kita ini berapa penyelidikannya, berapa penuntutannya, terus berapa yang sudah dieksekusi. Nah, itu terlihat Pak. Karena apa? Kita punya pola standar operasi prosedur itu. Kalau itu diikuti, bisa kita tahu pencapaiannya sejauh mana. Saya rasa itu. Jadi ada misalnya gini, tahun 2023 kemarin misalnya kan, itu tergambar itu berapa yang dilakukan yang masih dalam proses penyelidikan, berapa yang sudah di dalam proses penyidikan, berapa yang sudah dalam proses penuntutan, terus berapa yang sudah inkrah, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap perkara itu nanti tergambar. Itulah yang menjadi ukuran kita kan, tentang keberhasilan kegiatan itu. Betul. Oke, ini luar biasa sekali Pak. Ini sebelum kita closing statement Pak, sebelum ada himbauan, saya ada satu pertanyaan sedikit Pak. Boleh Pak di-spill Pak, apa sih yang sekarang yang lagi menjadi concern utama? Apakah ada untuk di Kejaksaan Sumatera Selatan, Kejati Sumatera Selatan Pak, kasus besar yang akan menyelamatkan uang negara yang besar dan juga memberikan efek jera dan efek domino yang banyak yang sekarang lagi diselesaikan atau yang lagi diurus lah Pak, bahasa awamnya Pak, oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Boleh di-spill dikit Pak? Jadi yang saya katakan dari awal ya, tujuan kita kan tadi itu saya ada 3 ya. Jadi memberikan kepastian hukum ya, memberikan rasa keadilan, memberikan rasa manfaat kepada masyarakat khususnya. Nah, ini tiga ini tidak bisa dipisahkan. Ketika ini berjalan, tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan, misalnya proses. Tadi saya katakan bahwa kalau kemarin Pak Kajati menyampaikan bahwa ke depan ini tahun 2024 kita memprioritaskan kepada keselamatan uang negara, Pak. Baik. Jadi kita bisa. Dan dalam waktu dekat ada kasus itu Pak yang lagi dengan penyerapan uang negara ada. Bukan jawabannya setelah pemilu Pak. Enggak, semua sedang berproses lah ya. Ada berarti ya Pak ya, yang akan menghebohkan masyarakat Sumatera Selatan. Ada dan sudah itu saya rasa sudah dipublikasikan. Baik, itu luar biasa sekali. Tadi perasaan kita sih Pak Heri
Ada, sangat Ada. besar. Jawabannya setelah pemilu. Oh, jangan. Ya, karena kita mau konsen dulu di pemilu nih, Pak. Jadi Siapakah apa, dia? Hei, Hei, siapa siapa dia? dia? apa namanya memang dalam on proses misalnya Betul. dalam proses lah. Betul. Dan tentunya yang saya katakan tadi setiap kegiatan itu harus ada aturannya. Misalnya Betul. kalau kita ada pengaturannya, kalau sepanjang itu kita mengikuti aturan itu kan. Ya. Baik. Pak, saya tebak Pak inisialnya DF. Oh, bukan, itu nama saya dong. Oh, Didi. Didi Valdian. DF sih Iya, si DF. betul. Bapak mohon izin Bukan Pak. SP. Bukan. Sri Febriani. Iya, Pak, terima kasih waktunya karena ini sangat seru sekali berbicara bersama Iya. Bapak Heri Ahmad Betul. pribadi, dan boleh Pak statementnya kepada pemirsa Jaksa Menyapa, himbauannya silakan Pak. Saya rasa ini ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa kami dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ya ingin mendapatkan dukungan lah di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau tupoksi kami sebagai penegak hukum gitu. Iya. Saya rasa apa yang kami lakukan ini tidak ada tujuan-tujuan lain selain tujuan untuk memberikan keadilan, rasa kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat luas. Saya rasa itu, sekali lagi saya mohon dukungan sepenuhnya dari masyarakat, dari stakeholder, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari tokoh agama dan sebagainya. Mari kita sama-sama bekerja di dalam turut membangun kota Sumatera Selatan khususnya dan Palembang ini supaya lebih baik lagi, lebih memberikan suatu kepastian pada masyarakat bahwa mereka bisa terlayani khususnya mengenai rasa keadilannya. Rasa itu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heri Sama-sama. waktunya, dan nanti kita akan bertemu lagi di program Jaksa Menyata dengan tema atau obrolan yang lain-lain lagi. Karena untuk hari ini adalah peran strategis Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam menegakkan keadilan. Tadi sudah dijelaskan tugas pokok, fungsi dan proses penerimaan jaksa oleh Bapak Heri pribadi selaku Wakajati Sumatera Selatan. Betul sekali, dan juga pemirsa, dengan adanya Jaksa Menyapa Ya. ini adalah salah satu bentuk program dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang berkolaborasi, bekerja sama dengan PAL TV untuk memberikan rasa adil kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di Sumatera Selatan. Karena kita harus paham betul Kejaksaan Tinggi tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan keadilan dan penegakan hukum di wilayah Sumatera Selatan. Dan yang pasti dengan Jaksa Menyapa ini tentunya jaksa lebih dekat lagi dengan masyarakat Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Aku Didi Valdian. Dan saya Silva Remanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.